Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film fantasi yang berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Di awal film, kita melihat seorang remaja bernama Jake Potman bekerja di toko kelontong. Jake mendapat telepon dari ayahnya, memintanya untuk berada di rumah kakeknya yang bernama Abe. Abe adalah pasien dengan demensia dan perlu dirawat setiap saat. Rekan kerjanya menawarkan untuk memberinya tumpangan. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat kakeknya hilang. Jake dan rekan kerjanya berkeliling mencarinya. Setelah beberapa saat dia menemukan Abe di tanah dengan kedua bola matanya hilang. Sebelum Jake dapat bereaksi, Abe meraih tangannya, memintanya untuk kembali ke tanggal 3 September tahun 1943 menggunakan kartu pos dan bertemu seekor burung. Tiba-tiba Abe berhenti berbicara dan mengembuskan napas terakhirnya. Jake membeku karena shock. Saat itu, dia melihat monster besar dalam kegelapan. Monster itu pergi saat rekannya secara tidak sengaja menembak ke arahnya. Meskipun Jake percaya bahwa kata-kata terakhir Abe hanya omong kosong, monster yang dilihatnya hari itu memiliki dampak besar pada kesehatan mentalnya. Sekarang, sebulan setelah kematian Abe, Jake sudah mulai menjalani terapi. Dia memberitahu terapisnya tentang kisah yang biasa diceritakan Abe saat dia masih kecil. Abe selalu berbicara tentang sebuah rumah untuk anak-anak istimewa di suatu tempat di Cairholm, sebuah pulau di lepas pantai Wales. Rumah itu dijalankan oleh seorang wanita yang tegas namun penuh perhatian bernama Peregrine, yang bisa berubah menjadi seekor burung. Hiduplah anak-anak dengan kualitas unik, anak-anak yang tidak cocok dengan masyarakat normal, seperti Bronwyn dan Victor yang memiliki kekuatan superhero yang memiliki lebah yang hidup di dalam dirinya, dan Emma yang dapat mengapung. Abe bahkan punya foto anak-anak yang dia bicarakan. Jake mempercayai ceritanya selama bertahun-tahun sampai dia membicarakannya dalam presentasi kelas di sekolah menengahnya. Teman-teman sekelasnya mengolok-oloknya karena mempercayai ide-ide absurd seperti itu. Jadi Jake dengan marah menuduh Abe berbohong, dan sejak hari itu, Abe tidak pernah menyebut anak-anak itu lagi di rumah. Terapis berpikir bahwa Jake kesulitan memisahkan fantasi Abe dari kenyataan. Itulah mengapa dia berhalusinasi dengan monster hari itu. Kemudian, ketika Jake kembali ke rumah, bibinya memberinya sebuah buku yang dia temukan di barang-barang milik Abe. Di dalam buku itu ada kartu pos yang bertuliskan nama Nona Peregrine dan alamat rumah anak-anak itu. Jake menunjukkannya kepada terapisnya di sesi berikutnya. Dia menyarankan agar dia mengunjungi tempat itu sehingga dia dan Abe dapat melakukan penutupan yang tepat keesokan harinya. Jake dan ayahnya berangkat ke Wales. Keduanya akhirnya mencapai kota dan check-in di hotel tua. Jake pergi ke rumah anak-anak itu dan mendapati rumah itu hancur total. Ketika dia kembali, seorang pria memberitahu dia bahwa pada tahun 1943, sebuah rudal Nazi mendarat di rumah anak-anak itu, menghancurkan dan membunuh semua orang di dalamnya. Keesokan harinya, Jake kembali ke rumah itu dan melihat di sekeliling. Tiba-tiba, seorang gadis muncul di depannya. Terkejut, dia mulai berlari, jatuh, dan tidak sadarkan diri. Saat dia sadar kembali, dia digendong oleh Bronwyn, gadis dari cerita kakeknya yang memiliki kekuatan super. Dia melihat karakter lain dari cerita di depannya. Jake terkejut tetapi senang melihat bahwa cerita itu benar. Emma, gadis yang bisa mengapung, memberitahu Jake bahwa mereka dikirim oleh Miss Peregrine untuk membawanya ke dalam lingkaran. Mereka membawanya ke dalam gua, tetapi Jake menjadi gugup dan berlari kembali ke hotelnya. Di sana, dia menemukan wajah yang tidak dikenal yang menanyakan siapa dia. Ternyata setelah memasuki gua, dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Ke tanggal 3 September tahun 1943, orang-orang di hotel mengira dia adalah mata-mata dan akan membunuhnya. Dia pun diselamatkan oleh mereka yang membawanya ke rumah. Dia pun bertemu dengan Nona Peregrine. Di dalam, seorang gadis bernama Oif sedang merebus teh dengan tangannya, menunjukkan bahwa dia dapat membuat api dengan tangannya.
selanjutnya, Nona Peregrine mengungkapkan kepadanya bahwa panti asuhan didirikan untuk menampung orang-orang yang lahir dengan kualitas unik yang disebut keanehan. Kualitas unik tersebut diperoleh sebagai gen resesif dan dapat muncul dengan sendirinya pada generasi manapun. Rumah anak-anak seperti ini tersebar di seluruh dunia untuk melindungi keanehan dari orang normal. Setiap rumah anak-anak dijalankan oleh jenis khusus yang disebut Yambrines. Yambrine dapat membekukan waktu dan mengulanginya, dan juga berubah bentuk menjadi burung. Oleh karena itu, Nona Peregrine sebagai seorang Yambrine menyetel ulang waktu setiap hari. Orang-orang di panti asuhan telah hidup kembali pada tanggal 3 September tahun 1943. Selama yang mereka ingat, Abe biasa tinggal di rumah anak-anak ketika dia masih kecil, dan anak-anak yang Jake temui sebelumnya adalah teman kakeknya karena mereka hidup dalam satu lingkaran. Mereka tidak menua. Jake terkejut dengan wahyu itu. Dia bertanya kepada Nona Peregrine apa kekuatan Abe, tapi dia menolak untuk memberitahunya. Saat berkeliaran di sekitar rumah, Jake bertemu dengan seorang aneh bernama Henoh, yang kemampuannya dapat membuat orang mati dan benda mati menjadi hidup sebagai bonekanya. Saat makan malam, terungkap bahwa Abe meninggalkan rumah anak-anak untuk bergabung dengan tentara. Dia juga mengetahui bahwa Emma pernah jatuh cinta pada Abe saat dia ada. Setelah itu, semua orang duduk untuk menonton film orang aneh bernama Horace yang dapat memproyeksikan mimpinya ke dinding dan juga dapat memimpikan masa depan. Mereka menonton mimpi Horace seperti film. Setelah film, semua orang pergi keluar untuk menonton pengaturan ulang waktu Peregrine. Jake menyaksikan dengan kagum saat dia menghentikan rudal agar tidak dijatuhkan di rumah dan menyetel ulang waktu ke tanggal 3 September lagi. Jake kemudian menemukan sepucuk surat yang ditulis untuk Nona Peregrine oleh kakeknya dan menyimpannya bersamanya. Emma mengajak Jake ke gua untuk mengeluarkannya dari lingkaran. Saat mereka berjalan, seekor burung Yambrine yang terluka mendarat di depan mereka. Emma mengambil burung itu dan kembali ke rumah saat Jake keluar dari lingkaran. Saat kembali ke hotel, Jake membaca surat yang telah dicurinya. Dalam surat tersebut, Abe memperingatkan Peregrine tentang seseorang bernama Baron yang telah mencoba untuk merusak keanehan loop lain. Keesokan harinya, ayah Jake membawanya ke pantai untuk menonton burung. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ahli ornitologi bernama John. Ayah Jake yang hobi mengamati burung merasa terganggu oleh John, sehingga mereka kembali ke hotel. Jake menunggu ayahnya tertidur dan kembali ke loop. Dia bertanya pada Nona Peregrine tentang Baron, tapi Nona Peregrine marah padanya karena mengganggu dan tidak menjawab pertanyaannya. Henoh membawanya ke seorang aneh bernama Victor, tetapi Jake terkejut melihat mayat Victor terbaring di tempat tidur. Kemudian, Henoh memasukkan hati ke dalam tubuhnya dan menjadikannya boneka, menunjukkan kekuatannya. Saat mereka berjalan-jalan, dia bertanya kepada Emma tentang Baron. Untuk menjawab pertanyaannya, Emma membawanya ke bawah laut dan ke dalam sisa-sisa kapal yang tenggelam. Dia menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi udara dan membuat ruangan bebas air. Dia kemudian memberinya sebuah kotak dan mengatakan bahwa itu milik Abe. Di dalamnya ada peta setiap lingkaran dunia dan gambar beberapa keanehan. Salah satunya adalah Baron, pemimpin dari sekelompok orang aneh yang disebut Hollow. Dia mengatakan kepadanya bahwa Abe meninggalkan rumah anak-anak untuk memburu mereka, tetapi tidak bisa. Hollow mencari anak-anak aneh dan membunuh mereka. Hanya Peregrine yang tahu motif mereka yang sebenarnya. Emma kemudian mengajak Jake untuk menonton Peregrine membunuh monster mirip dengan yang dilihat Jake saat Abe meninggal. Emma mengatakan bahwa tidak ada seorang pun selain Abe dan Jake yang dapat melihat monster itu. Bahkan Peregrine menggunakan keterampilan manipulasi waktunya untuk membunuh mereka. Ternyata Jake juga aneh seperti kakeknya, dan keahlian mereka berdua adalah bisa melihat monster tak kasat mata.
Ketika mereka kembali ke rumah anak-anak, Peregrine memberi tahu Jake tentang Hollow dan asal-usul mereka. Hollow adalah makhluk aneh biasa yang bosan hidup dalam lingkaran. Mereka percaya bahwa memanfaatkan esensi kekuatan Ymbrine akan membuat mereka abadi, dan mereka bisa hidup di luar lingkaran tanpa penuaan. Jadi, mereka menculik sebuah Ymbrine dan melakukan eksperimen. Namun, eksperimen tersebut gagal, mengubah Hollow menjadi monster yang tidak terlihat untuk kembali ke bentuk manusia mereka. Mereka harus memberi makan mata yang aneh. Hollow mulai menculik anak-anak aneh untuk mengambil mata mereka. Baron dan beberapa temannya mendapatkan kembali bentuk manusia mereka, tetapi mata mereka tetap putih susu. Beberapa monster masih mencari mata anak-anak untuk dimakan. Saat dia selesai bercerita, Nona Avocet sadar kembali. Dia adalah Ymbrine yang ditemukan Emma di gua sebelumnya. Nona Avocet memberitahu mereka bahwa rumah anak-anak yang dia jaga telah dihancurkan sepenuhnya oleh monster yang membunuh semua anaknya demi mata mereka. Baron berencana untuk melakukan eksperimen lagi, kali ini dengan menggunakan lebih banyak Ymbrine. Target berikutnya adalah rumah anak-anak Peregrine. Mendengar ini, Nona Peregrine segera meminta anak-anak untuk mengemasi tas mereka. Dia ingin mengubah loop sehingga mereka bisa lebih aman. Emma meminta Jake ikut dengan mereka ke putaran lainnya. Namun, Jake menyangkalnya dan kembali ke pulau, keluar dari loop. Saat sampai di pantai, dia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar mayat. Ayahnya dan ahli ornitologi John juga ada di sana. Jake memperhatikan bahwa mata mayat telah diambil. Dia menyadari bahwa para Hollow sudah ada di sini dan berlari menuju gua untuk memperingatkan Nona Peregrine. John menawarkan ayah Jake untuk membawanya kembali dan mengikutinya. Dia memasuki gua di belakang Jake. Terungkap bahwa John sebenarnya adalah Baron yang telah menggunakan kemampuannya mengubah bentuk untuk menyamar. Dia mengungkapkan bahwa dia juga menyamar sebagai terapis Jake untuk membawa Jake ke pulau dan menemukan lokasi loop melalui dia. Dia kemudian mengancam Jake untuk membawanya ke rumah anak-anak. Nona Peregrine terkejut melihat Baron di pintu rumahnya. Tanpa jalan keluar, dia menawarkan untuk pergi dengan Baron jika dia ingin anak-anak selamat. Setelah keduanya pergi, Miss Avocet dan Jake menutup semua pintu dan jendela rumah dan mengumpulkan senjata. Karena Baron tahu di mana mereka berada, dia dapat mengirim teman monsternya untuk berburu anak-anak untuk dijadikan mata mereka. Tiba-tiba, monster tak terlihat menyerang Miss Avocet saat Jake tidak ada. Itu membunuh wanita malang itu, tetapi dilukai oleh Jake tepat setelahnya. Semua orang kemudian berlari ke loteng dan melarikan diri melalui cabang pohon. Karena Peregrine tidak ada di sana untuk memulai kembali loop, hari pun berubah menjadi 4 September dan rudal Nazi jatuh di rumah itu. Untungnya, semua orang selamat. Saat mereka keluar dari lingkaran, mereka berencana untuk pergi ke lingkaran hitam, tempat Baron melakukan eksperimen menggunakan Nona Peregrine dan Ymbrine lainnya. Mereka naik kapal dan melanjutkan perjalanan menggunakan peta milik AB. Mereka akhirnya sampai di karnaval. Jake dan Emma memasuki lingkaran hitam yang membawa mereka kembali ke tahun 2016. Mereka melihat Baron, teman-temannya, dan beberapa monster di dalamnya. Jake menggunakan Emma untuk memprovokasi Baron, membuatnya mengirim monster dan 2 anak buahnya keluar untuk membunuh anak-anak. Tapi anak-anak sudah merencanakan cara untuk mengalahkan mereka. Mereka melempari orang-orang itu dengan salju, memperlihatkan bentuk monster itu. Sementara itu, Henoh membuat sekumpulan kerangka sebagai bonekanya dan mengirim mereka untuk melawan monster. Kemudian anak-anak pergi ke Baron dan teman-temannya. Mereka menggunakan kekuatan unik mereka dan berhasil mengalahkan semua orang kecuali Baron. Jake melepaskan Ymbrine dari kandang, termasuk Nona Peregrine. Tetapi mereka tidak dapat membantunya karena mereka terluka. Sekarang, Baron dan Jake berdiri berhadap-hadapan ketika tiba-tiba Baron berubah wujud menjadi Jake. Emma dan Henoh masuk dan bingung tentang Jake yang asli.
Mereka mengarahkan panah ke arah mereka, karena keduanya mencoba membuktikan bahwa mereka adalah Jake yang asli. Saat itu, monster memasuki ruangan. Jake melihatnya dan memberitahu keduanya. Monster itu mengira Baron sebagai Jake dan menyerangnya, menghisap matanya dan membunuhnya. Akhirnya, Jake membunuh monster itu, dan semua orang selamat. Sebelum putaran waktu berakhir, Jake mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak saat mereka keluar dan kembali ke kapal mereka pada tahun 1943. Sementara dia tinggal di tahun 2016, Jake melakukan perjalanan ke rumahnya di Florida untuk melihat Abe masih hidup. Ternyata kematian Baron di awal tahun 2016 menghapus kehadirannya di Florida nanti. Jake senang dan memberitahu Abe semua yang telah terjadi. Abe meminta Jake untuk kembali ke Emma saat dia menunggunya. Jake menerima nasihatnya dan berkeliling dunia, pergi ke banyak putaran untuk mencari Emma dan yang lainnya. Dia akhirnya menemukan mereka di kapal yang masih bepergian. Jake memberitahu Emma bahwa dia mencintainya dan keduanya akhirnya berciuman. Film berakhir saat Nona Pririn terbang di atas kapal melihat mereka berdua. Dan jangan lupa di subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.